syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sedang jemaah sholat subuh Masjid Iman Katapiang Lorong yang dimuliakan Allah. Amin. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah kumpulkan kita di sebaik-baik tempat, yaitu di masjid, untuk melaksanakan sebaik-baik ibadah sholat subuh berjamaah di awal waktu. Lalu Allah dudukkan kita di sebaik-baik majelis, yaitu majelis ilmu, majelis zikir, majelis Quran. Maka kita berharap mudah-mudahan di sisi Allah kita tergolong sebaik-baik manusia. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Iman Katapiang Lorong dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tumpu Tigo Sajaran, Didik Mama Ali Ulama Cedia Pandai, Kepai sampai Batanyo, Kapulang sampai Kaba Barito, Saratu Ketua RT, Ketua RW, serta perangkat-perangkat lainnya. Yang terhormat ustaz-ustaz kita yang senantiasa mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jamaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam pertemuan subuh mubarakah kali ini kita akan membahas tentang syukur. Syukur sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di telinga kita, sudah sering kita dengar. Berbicara tentang syukur, kita berangkat dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kamu kepada Allah kalau memang kepada Allah kamu menyembah. Di ayat ini Allah memerintahkan kita bersyukur. Bahkan taruhannya adalah kalau kita menyembah kepada Allah. Jadi bahasanya, kalau memang kepada Allah menyembah, bersyukurlah. Tentunya Bapak Ibu, bersyukur ini wajib hukumnya. Ditambah lagi di Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu tidak bersyukur, ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Tidak bersyukur diancam dengan azab yang pedih. Kalau Bapak Ibu serobok dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengancam azab yang pedih, azab neraka jahanam, dilaknat Allah, dimurkai Allah, berarti perintah itu wajib hukumnya untuk kita lakukan. Dan kalau ditinggalkan maka sangat berbahaya. Bersyukur diperintahkan oleh Allah, maka kita tarik kesimpulan bersyukur ini wajib hukumnya bagi kita semua. Pertanyaannya, nan bersyukur itu nan mas sebenarnya? Ba'anan bersyukur itu, apa nan bersyukur itu? Selalu kita dengar moderator menyampaikan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah bersyukur cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah saja? Nah, Bapak Ibu yang mulia, inilah yang akan kita coba kupas pada pagi hari ini. Kita beri judul 4 tahapan bersyukur, sesuai dengan pamflet yang sudah disebarkan. Jadi Bapak Ibu, bersyukur ini kita bagi menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama, menyadari nikmat Allah. Mengapa ini tahap yang pertama? Sebab kalau kita tidak sadar sedang mendapatkan nikmat Allah, ba'a akan mensyukurinya.
Jadi kita harus sadar dulu bahwa kita sedang mendapatkan nikmat Allah kini. Apalagi nikmat Allah pun banyak atau sakit ya? Banyak. Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kamu coba menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ada banyak nikmat Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Misal, Bapak Ibu naik motor atau naik oto di jalan, di muka ada lampu merah. Pas lah dake, Bapak Ibu, lampu merah tadi berubah hijau. Tak perlu kita berhenti, Bapak. Saya pernah Bapak Ibu mengalami. Itu nikmat Allah atau bukan? Nikmat Allah. Misalnya ibu-ibu upaya kakadai, membeli gulung, membeli garam. Bukan hari ini kalam-kalam Bapak Ibu, ya, pas suka hujan. Bapak Ibu nak payung. Nah selesai di kadai, pulang ke rumah, pas tiba di rumah, zur, hujan labe langsung. Tidak akan yang hujan gitu Bapak Ibu. Itu nikmat Allah atau bukan? Nikmat Allah. Misal Bapak Ibu upaya baru balik ke rumah sakit, dokter praktek jam 10 mulainya. Karena satu dan lain hal, Bapak Ibu tak lambat tiba di rumah sakit jam sabale. Praktek jam 10 itu tiba jam sabale. Dalam hati lah pulang lah dokter, badan sakit-sakit, ube lah habis, tak jadi lo baru be. Kiranya dokter tu tak lambat lo tiba. Itu nikmat Allah atau bukan? Nikmat Allah. Atau misal Bapak Ibu tagalinci ya, lantai licin tagalinci. Tapi lain tak sampai jatuh, kaki saja yang bergeser. Taga lincir, tapi lain tak sampai jatuh, kaki saja yang bergeser. Itu nikmat Allah atau bukan? Yeah. Nikmat Allah. Al-Baqarah 243. Inna Allah lahu faqrin 'alan nas, walakinna aktsaran nas la yashkurun. Allah itu banyak sekali nikmatnya kepada manusia, tetapi manusia itu tidak mensyukurinya. Sebab tidak sadar bahwa dia sedang mendapatkan nikmat Allah. Itu yang harus sampaikan, yang sepele-sepele saja buat Bapak Ibu, yang luput dari perhatian kita, yang tak galak kita mendangannya tadi kan. Padahal itu semua nikmat Allah. Semua kebaikan dalam hidup kita itu merupakan nikmat Allah yang patut untuk kita syukuri. Bapak Ibu yang mulia, maka inilah tahapan yang pertama dalam bersyukur. Sadarilah nikmat Allah yang ada dalam hidup kita. Apa manfaatnya? Banyak sebenarnya. Kita ambil satu saja Bapak Ibu. Manfaat yang pertama yaitu melapangkan hati. Al-Quran surah Ad-Duha Allah turunkan sebagai bentuk penyemangat kepada Rasulullah, untuk menghibur Rasulullah. Surah Al-Duha turun di kota Makkah. Ketika itu Islam sedang ditekan habis-habisan. Perlawanan luar biasa dari kaum kafir Quraisy. Nah, makanya surah Al-Duha itu isinya menyejukkan, menyentuh. Wa-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, demi malam apabila sudah gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu apalagi membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada yang sekarang. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu pasti akan menyempurnakan nikmatnya sehingga engkau merasa puas terhadapnya. Kita perhatikan ayat selanjutnya. Alam yajidka yatiman, bukankah kamu dalam keadaan yatim, kami lindungi. Wa wajadaka dhallan fahada, kamu dalam keadaan tersesat, kami berikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, kamu dalam keadaan kurang, kami berikan kecukupan. Di surah Ad-Duha itu Allah mengingatkan Nabi akan nikmat-nikmat Allah. Tujuannya apa? Untuk melapangkan hati Nabi, supaya Nabi berpikir hidup itu enggak ujian saja tuh. Tidak masalah saja isinya. Ada banyak nikmat Allah yang bahkan lebih banyak daripada masalah itu sendiri. Maka Allah turunkan surah Al-Duha ini supaya hati Nabi menjadi lapang. Boleh takkan hari Nabi yoyo,
Banyak nikmat Allah sebenarnya, kok masalah saja yang dipikirkan. Maka kita tarik pelajaran Bapak Ibu, jangan masalah terus yang kita pikirkan. Memang hidup itu penuhnya masalah. Dan itu memang hakikat dunia. Dunia itu memang tempat kita diuji, tempat kita dicoba oleh Allah. Jadi kalau mengharap hidup tidak ada masalah di dunia kok salah kamar, Pak. Kalau mengharap hidup yang tidak ada masalah, dari siko sampai di sarubo bisa. Nah, di sarubo bisa banyak anak dan nikmat selama-lamanya. Tidak akan ada kesusahan lagi, tidak akan ada kesedihan lagi. Tapi untuk mencapai itu bersusah-susah kita di dunia ini dulu. Allah kasih ujian, cobaan, sabar kita menghadapinya dan kita jalani hidup kita dengan rasa syukur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah manfaatnya daripada menyadari nikmat Allah sehingga hati kita menjadi lapang. Alhamdulillah, mulai jodoh ini. Orang tahu enggak, bahkan ada yang berjalan kaki. Alhamdulillah, lah punya rumah surang. Orang mengontrak juga. Alhamdulillah, pekerjaan sudah memberikan penghasilan yang mencukupi bahkan surplus melebihi kebutuhan sehari-hari. Nah, sehingga kelebihannya itu bisa kita balikan untuk yang lain-lain, bahkan bisa membuat aset dulu sehingga mengembangkan uang tadi semakin banyak lagi. Semua adalah nikmat Allah yang mesti kita sadari. Bapak Ibu yang mulia, maka untuk bersyukur itu tidak harus menunggu gaji turun dulu, Pak. Nah, di awal bulan barunya bersyukur gitu kan. Atau menunggu paket tibo. Nah, kan kalau tibo tukang paket datang pulang senang gitu. Paket ya kan. Nah, baru bersyukur. Nah, tapi sekarang pun kini kemana bisa kita bersyukur dengan menyadari apa-apa yang sudah Allah hadirkan dalam hati kita. Dan dengan menyadari itu hati kita menjadi lapang. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita menyadari nikmat Allah, kita masuki tahapan yang kedua dalam bersyukur, memuji si pemberi nikmat. Memuji Allah yang sudah memberikan nikmat itu kepada kita. Bagaimana? Mengucapkan alhamdulillah. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 3, Allah Ta'ala berfirman, Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba kami yang pandai bersyukur. Di ayat itu tidak dijelaskan bahwa Nabi Nuh kok digelari hamba yang pandai bersyukur. Di mana kita cari jawabannya, kita buka tafsir. Dalam hal ini tafsir Ibnu Katsir, begitu juga tafsir yang lain itu mengatakan, mengapa Nabi Nuh itu digelari sebagai hamba yang pandai bersyukur? Karena dia sangat suka memuji Allah dalam setiap aktivitas kehidupannya. Selalu ditutup dengan alhamdulillah. Makan dia alhamdulillah, minum alhamdulillah, pakai baju alhamdulillah, pergi ke suatu tempat alhamdulillah, pulang ke rumah alhamdulillah, buat sesuatu alhamdulillah, buat kapal selesai alhamdulillah, selesai juga kapal. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, Innallaha la yarda 'anil 'abd. Sesungguhnya Allah itu ridha kepada seorang hamba. Ya'kulul aklah fayahmaduhu 'alaiha. Yang ketika dia makan suatu makanan, dia puji Allah atasnya. Wa yashrabu syarbah fayahmaduhu 'alaiha. Dia minum suatu minuman, dia puji Allah atasnya. Bapak Ibu yang mulia, mengucapkan alhamdulillah memang amalan yang sangat ringan, mudah. Tetapi siapa sangka ini amalan yang sangat dicintai Allah. Bahkan Allah ridho kepada orang yang sering mengucapkannya. Kita sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah. Dari rumah Bapak Ibu tadi tiba ke masa itu, adakah mengucapkan alhamdulillah? Siapa yang tahu Bapak Ibu? Mulia jadi tadi di jalan ada orang yang tadi malam mabuk misalnya, bonda kacang-kacang, ya kan? Tapi Allah jadikan dia berhenti sebentar. Kalau tidak berhenti ya Pak Sobok lebih itu di jalan, ya kan?
Atau foto misalnya yang aku ngibut, boleh trapel, kalau trapel kan kejar apa kan, kejar waktu, itu luar biasa. Kita mau barang, ya kan? Tapi Allah jadikan dia minggir sebentar, apakah pipisnya atau ngisi minyak. Saya kok tak serobok begitu di jalan. Tidak tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi. Allah tidak bagi yang tahu dulu, ya kan? Makanya hidup kita ini sangat perlu diliputi dengan alhamdulillah. Ketika kita berhasil melakukan hajat kita, apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan berhasil, alhamdulillah. Tandanya Allah sudah melindunginya dari hal-hal yang buruk. Makanya perlu kita ucapkan alhamdulillah terus dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Balik ke contoh yang tadi, Bapak. Ketika lampu merah berubah hijau, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gara-gara apa? Lampu hijau tadi itu, jangan tak lampu, Bapak. Kalau si lampu merah tadi, tak lampu ceklok, potong gaji, Pak. Ya kan? Tapi gara-gara lampu hijau tadi bisa melakukan caleg, tiba di kantor, pas tak terlambat jadi. Nikmat Allah, Bapak Ibu. Maka ketika lampu hijau tadi, alhamdulillah. Iko apa yang ngacuk dasar untuanglah. Untuanglah, ya kan? Untuanglah, ada pahalanya, Bapak Ibu. Nah, kita ganti untuanglah dengan alhamdulillah. Ketika hari hujan tadi tiba di ruang, hujan sampai langsung. Alhamdulillah, lain akan hujan. Ketika dokter tadi alun pulang kiranya, alhamdulillah, lain juga lebih, lain jadi juga lebih hari itu. Dan termasuk ketika kota Galincia tadi, akhirnya kotanya baik, di situ banyak, ancuk banyak yang kena. Pas momen Tagalincia tengah itu, misal terjadi kepada kita, naudzubillah, itu. Tapi lain tak sampai terjatuh, kaki saja bagai seret, gitu kan? Apa yang pertama tasawuf biasanya, Pak? Tema kita masih netral, ya kan? Dunia lebih kotor dari itu, Tapi kalau jemaah masjid Jumat yakin aku pasti astagfirullah. Mungkin lah yang lain yang tersebut kan, astagfirullah, gitu kan? Selamat kita, Ibu. Spontanitas kita yang pertama selamat, yang tersebut astagfirullah. Pertanyaan aku, yang kedua apa yang tasawuf biasanya? Setelah astagfirullah tadi, apa yang kedua? Alhamdulillah setelah mandala gaji kok. Biasanya Ibu berang-berang, kan? Ibu siapa rupanya Ibu? Anjing bau lah anaknya tadi mau ngepel anak yang kape. Tapi kalau berang tadi, tai bau kape-kapenya Ibu. Si A, si B, si C, si D, kan? Tiba sampai jangan langsung bel-bel dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seharusnya apa yang kita ucapkan yang kedua? Alhamdulillah. Kenapa? Sebab Allah sudah menyelamatkan kita dari musibah yang besar. Seandainya saja tua tadi Bapak Ibu, satu dua, hampir ke lantai, tadi lantang, tadi lungkuik, tadi lapak, macam-macam istilahnya. Tidak ada lamanya hidup itu, Bapak. Saraf kaki, patah, keselio, macam-macam. Bolak-balik kalau rumah sakit, minum obat tak berhenti dan penyakit tak juga cegah-cegah. Apalagi kalau jatuh di kamar mandi, kecil orang kamar mandi itu angker. Nah, kalau jatuh di kamar mandi ada alamun. Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka sadarilah nikmat Allah. Balik ke poin pertama tadi. Di situ setan ancur membuat kita lupa, langsung dia bakar amarah. Sehingga kau wangi langsung dia berang si bawahannya. Sehingga lupa kita dengan nikmat besar yang barusan kita dapatkan. Ya. Dan itu banyak contoh-contoh yang lain. Kadang Bapak Ibu aku masih HP gitu kan. Talap HP kok kan gitu kan. Pas talap itu kan itu berusaha ambil panangkoknya gitu. Nah, tatangkok, alhamdulillah Bapak Ibu. Sempat jatuh tadi. Saya iya pacar. Nah, kalau minimal 300 itu LCD, Pak. Allah sudah berikan kita nikmat yang besar. Maka alhamdulillah, tidak sampai saja semua. Alhamdulillah. Sudah tuh kok kaberang-berang lah Pak Ibu, silakan.
Nah, cari siapa yang bertanggung jawab atas ayat Nabi tadi. Kuliah tak tahu ulang balik. Nah, dan kuliah tak ada korban selanjutnya. Kos yang melupakan ayat tadi kos. Nah, tapi biasanya kalau lah alhamdulillah, nah itulah saja. Itulah tanah hati biasanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka inilah tahapan yang kedua dalam bersyukur, yaitu memuji Allah si pemberi nikmat. Setelah kita menyadari nikmat Allah, tahap pertama. Lalu kita puji Allah atas nikmat tersebut. Tahap kedua. Sudahkah disebut bersyukur? Belum. Kenapa? Sebab kalau ada orang yang turun gajinya, maksudnya cair gajinya Bapak, ya, bukan gajinya turun dari 5 juta menjadi 3 juta ya, tapi cair gajinya di awal bulan. Dia sadari itu sebagai nikmat Allah, lulus tahap pertama. Dia puji Allah, alhamdulillah, lah cair gaji Allah. Lulus tahap kedua. Kironya Pak Ibu, pitih gaji tadi pakai untuk judi online Pak. Apakah disebut bersyukur namanya? Tidak. Kita masuki tahapan yang ketiga dalam bersyukur, menggunakan nikmat yang didapatkan untuk yang disenangi oleh si pemberi nikmat. Menggunakan nikmat yang Allah kasih untuk yang Allah suka. Dan inilah inti bersyukur itu sebenarnya. Jadi nikmat yang Allah kasih ke kita, apapun bentuknya, jenisnya, pakai untuk yang Allah suka. Inilah inti bersyukur itu. Allah kasih kita nikmat sehat, pakai badan yang sehat ini untuk yang Allah suka. Bagaimana? Ke masjid kita, duduk di masjid seperti ini, dengarkan wirid. Ada ibu-ibu majelis taklim, ya kan? Gunakan tubuh kita untuk hal-hal positif, untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum datang masa di mana badan ini tidak mampu melakukannya lagi. Berapa banyak saudara-saudara kita, Bapak Ibu, yang baharok kini bisa duduk di situ itu, tapi tidak bisa. Dia duduk di rumahnya mandangan saja. Bahkan yang parahnya dia duduk di rumah sakit, Pak. Mandangan kan, tidak bisa ramai. Ya. Allah kasihkan nikmat waktu luang, maka gunakanlah waktu luang itu untuk yang Allah suka. Nah, apa kata Nabi? Ni'matan maqbulun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal farah. Dua nikmat yang manusia sering terkecoh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kenapa manusia terkecoh? Karena tidak menyadari itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Mereka sia-sia dan mereka habiskan untuk yang tidak perlu. Allah kasih nikmat harta, rezeki, belanjakanlah yang baik-baik. Nafkahi keluarga kita bagi bapak-bapak, nafkahi tanggungan kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagiannya kita infakkan, kita sedekahkan. Intinya apapun nikmat yang Allah kasih, pakai untuk yang Allah suka. Tak para lo rincian cik-cik Bapak Ibu, insya Allah kita sama-sama tahu bahasa caranya. Samu juga Bapak Ibu membalian anak bujang baju batik dan mahal. Misal baju batik harga 1 juta, ya, mahal. Harapan Bapak Ibu, baju batik aku dijago elok-elok, dicuci, disetrika, dikasih parfum, dipakai untuk akaman saji, dipakai untuk paibarale, untuk agenda-agenda penting. Kironya oleh anak bujang kok, nyopakai baju batik tadi untuk main bola, nyos landing lo udah, ya kan? Di tengah-tengah hujan tuh hanya semua pakai baju batik itu main bola. Kira-kira bah perasaan Bapak Ibu, kecewa atau senang? Kecewa. Berang atau berang pasti. Dibuat atau di rumah ada azab yang pedih dari Bapak Ibu langsung kan? Karena berang, karena lampang langsung. Ambil boleh cuma mau tunggu ya. Nah kecewa kita Bapak. Tapi kalau anak tadi pakai baju tadi sesuai yang kita harapkan, jago elo-elo, pakai ke masjid, makin rajin ke masjid itu Pak. Sana pakai baju baru, pakai wirid, pakai barale, pakai agenda-agenda penting. Senang hati kita digagah, nah apa masya Allah pakai baju itu. Bisu aku balian yang lebih mahal dari kau. Bisu aku balian yang lebih mahal dari kau. Tapi kalau baju tadi tidak dipakai semestinya, tidak akan ada balian lain. Jadi ada belok.
Guru bajunya biarlah gitu. Berak itu kan. Tapi kalau dipakai sesuai dengan yang kita inginkan, seakan kita mencari, kita balik besok aja deh. Bahkannya lebih mahal dari itu. Kira-kira takkah itulah perumpamaan nikmat Allah. Kita pakai nikmat Allah untuk yang kita suka, untuk yang Allah suka. Allah senang. La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambahkan lagi nikmatnya terus menerus. Nah, Bapak Ibu, makanya selalu aku sampaikan apabila diundang agenda syukuran. Ya, kalau agenda syukuran selalu aku sampaikan. Terakhir yang besar-besaran itu syukuran Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Lulus pegawai P3K. Bayu pakai organ tunggal. Mau di mana deh? Nah, jadi aku dari jauh lama dia bukan suara speaker. Siapa ada yang ibu aku di kantor tuh karena ibarat gitu. Pakai panggung, ya kan? Aku sampaikan ke ibu dalam agenda syukuran itu. Bersyukur yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita menggunakan nikmat Allah. Bersyukur atas lulus P3K itu akan nampak bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai P3K. Kita gunakan nikmat P3K ini sesuai dengan yang Allah senangi, dan itu nampak dari setiap hari kita bekerja. Maka bekerjalah dengan penuh rasa syukur, jauhi larangan-larangan Allah, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang, ya. Dan selalu tunaikan kewajiban kita kepada Allah, sholat jangan sampai tinggal. Itulah bersyukur tersebut. Adapun syukuran dan ini kok, ikut DP-nya saja baru beres. Ya, itu memang terbilang syukur juga agenda syukuran yang kita lakukan, tapi itu DP-nya saja baru. Dan sabarannya adalah baam itu menggunakan nikmat yang didapat tadi. Ada yang syukuran karena selesai operasi tumor. Undang boleh. Aku sampaikan nikmat sehat ini, berhasil operasi ini pakai untuk yang Allah suka. Ada yang graduate doktor, ya kan? Lalu lulus doktor ini, aku sampaikan nikmat lulus doktor ini pakai untuk yang Allah suka. Inilah bersyukur yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir, tahapan yang keempat dalam bersyukur itu adalah jadilah kita orang yang disenangi oleh si pemberi nikmat. Jadilah kita orang yang disenangi oleh Allah. Dan inilah puncak bersyukur itu, Bapak Ibu. Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita. Tidak usah jauh-jauh, nikmat dari kita lahir sampai kini itu gimana banyak, Bapak. Yang hari ko saja tidak terhitung di kita barangnya. Jangankan yang pagi ko, yang di badan ko saja, kalau di sabatang badan ko, itu tidak terhitung berapa banyak nikmat Allah. Jadi kita lihat badan kita ko hanya ada kepala, tangan, badan, kaki, mata, hidung, telinga, mulut. Tidak, ada organ-organ yang bekerja di dalamnya dengan baik. Yang setiap organ itu tersusun atas sel-sel kecil yang ukurannya mikroskopik. Yang hebatnya Bapak, setiap sel itu bekerja, ada sistemnya sudah. Belum lagi urat-urat syaraf yang menjalar di tubuh kita, belum lagi urat-urat peredaran darah. Begitu banyak, kompleks, ribet, tetapi semuanya bekerja dengan baik sehingga kita bisa duduk di sini sekarang dengan dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu kalau makan, siapa mencerna makanan dalam badan Bapak Ibu? Allah atau kita sudah? Ada Bapak Ibu yang makan, Bapak Ibu utalang buangnya gitu. Nah, dicerna surang makanan kok. Nah, khususnya juga kayak barian surang. Ada yang pernah? Enggak. Tugas itu makan luluan itu saja kan. Selebihnya Allah yang mengajar. Tugas itu makan saja nih Pak. Pernapasan, tugas itu merangkul saja. Siapa yang melakukan pertukaran oksigen dengan darah? Nah, laba-laba biologi gitu baru sadar gitu bagaimana kompleksnya proses pernapasan dan pencernaan yang ada dalam tubuh kita. Dan tugas itu merangkul saja. Salabihnya Allah mengajar itu. Kurang apa lagi nikmat Allah kepada kita? Maka inilah puncak daripada syukur itu, membalas setiap sel-sel tubuh yang bekerja dengan baik, setiap organ tubuh kita dan setiap nikmat yang tidak terhitung berapa banyaknya itu. Jadilah kita orang yang disenangi Allah. Bersyukur kok dalam bahasa gitu aja Ibu, tahu diri buang. Itu arti bersyukur. Tahu diri.
Lah dia yang nikmat di Allah begitu banyak, cukup, tidak ada kurangnya lagi, sempurna hidupnya, lengkap fasilitasnya. Tidak nama jo solat, tidak nama jo puasa, tidak nama jo berzakat, melaksanakan kewajiban sebagai muslim, justru maksiat yang diperbanyak secara terang-terangan. Alhamdulillah. Al-Quran surah Al-An'am 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka puncak bersyukur itu adalah persembahkanlah hidup kita ini untuk Allah. Setiap aktivitas yang kita lakukan, persembahkan kepada Allah untuk mencari keridhaan Allah. Jalani semuanya dengan rasa syukur. Ibu-ibu memasak di dapur, memasaklah dengan rasa syukur. Niatkan untuk Allah dan jauhi larangan-larangan Allah ketika melakukannya. Apa-apa entah itu puluh penekanan Pak, mencari nafkah, ya. Jangan sampai dari jalan yang haram. Kita bekerja dengan penuh rasa syukur kepada Allah, maka jalanilah, kita persembahkan pekerjaan kita kepada Allah dan jauhi larangan Allah ketika melakukannya. Kerjakan perintah Allah, sholat 5 waktu, jangan sampai tinggal. Nah, maka seperti inilah kita menjalani hidup kita sebagai hamba yang pandai bersyukur. Maka insya Allah kita tergolong sebagai hamba yang pandai bersyukur. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, maka inilah 4 tahapan dalam bersyukur. Yang pertama tadi, menyadari nikmat Allah. Sadarilah nikmat Allah yang begitu banyak dalam hidup kita. Sekecil apapun itu, lihat sebagai nikmat Allah. Yang kedua, ucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat tersebut. Yang ketiga, pakai nikmat itu untuk yang Allah suka. Dan yang keempat, jadilah kita orang yang disenangi Allah. Kita tahu diri, kita sadar bahwa Allah sudah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Amin. Aku udah kau lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu seketik yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan baik ada manfaatnya. Dan maaf kepada Ustaz Henizal yang tadi mengatakan 25 menit. Kiranya kalau masuk 35 menit Ustaz. Oke, tadi yang mudahnya ada kuis ya Ustaz ya? Ya. Ada pertanyaan? Oh dari Ustaz? Dari Ustaz. Oh dari Rembo? Oh, berapa pertanyaan Ustaz? Membaca pembukaan dari Ustaz. Lagi susah lu pada menjawab pertanyaan ya Bu. Membuat soal itu loh. Jangan kita langsung mudah benar kan? Jangan kita langsung sulit pada tengah-tengah gitu. Nah, saya menjawab pertanyaan boleh. Oke. Di Al-Quran surah Al-Isra ayat 3, Allah menyebut seorang nabi yang pandai bersyukur. Siapakah nabi itu? Kamu? Hah? Nabi Nuh alaihi salam, benar. Nah, dia yang duluan menunjuk tadi ya. Oke. Ustaz, Allah, Ustaz. Allah. Oke, boleh kan? Langsung. Nah, langsung surprise. Kalau ini baju orang ini di live kan. Surat di mana Allah menghibur Rasulullah dalam surat tersebut. Surat apakah dia? Perempuan. Surat apakah dia? Di mana Allah menghibur Rasulullah atas tekanan yang didapatkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Di surah itu Allah menghibur Rasulullah. Nah, yang perempuan tidak ada Pak. Baliknya yang laki-laki balik. Tujuan pertama ada manfaatnya. Coba sebutkan. Siapa yang berani? Apa hikmahnya? Nah, yang lain tunggu dulu. Nah, lain. Yang perempuan ada apa? Manfaatnya tadi ada disebutkan sudah.